tetap semangat, walaupun kita tetap belajar masih dari rumah. Mau tidak mau, situasi seperti ini haruslah kita ikuti, karena inilah kejadian nyata, yaitu pandemi yang sedang kita alami, yang membuat proses belajar kita tidak bisa bertatap muka langsung. Nah, kalau minggu lalu anakku, materi pelajaran kita sudah selesai, maka pada kesempatan ini kita mau mencoba menyelesaikan soal-soal setiap bab sebagai persiapan untuk ujian semester kita mungkin akhir bulan ini. Yang pertama yaitu soal-soal dari bab 1, yaitu konsep dasar ilmu ekonomi. Bentuknya nanti ada 2, yang pertama pilihan ganda, yang kedua adalah essay test. Untuk pilihan ganda ada 10 soal, untuk essay test ada 5 soal. Pilihan gandanya, berilah tanda silang pada jawaban yang kamu anggap paling benar. Berarti ada beberapa jawabannya ini nanti yang hampir benar. Dan kamu carilah jawaban yang paling benar. Yang pertama, ilmu ekonomi adalah ilmu mempelajari. Ini pada awal pertama pelajaran kita sudah dijelaskan apa itu pengertian ilmu ekonomi. Apakah manusia dalam hubungan dengan kebutuhan, hubungan antara peristiwa ekonomi yang satu dengan peristiwa ekonomi yang lain, apakah manusia dalam hubungannya dengan pengendalian diri, apa hubungan manusia dengan penambahan kekayaannya, apakah manusia dalam hubungannya dengan pola tingkah lakunya. Mana yang kamu anggap paling benar, silakan disilang di depan. Yang kedua, mendapatkan hasil yang maksimal dengan pengorbanan atau modal tertentu disebut dengan tindakan ekonomi, B. prinsip ekonomi, C. praktik ekonomi, E. detik ekonomi, E. motif ekonomi. Jadi yang mana dari antara ini semua merupakan pengertiannya. 3. Jika jas hujan dipakai saat hujan, berarti kegiatan ini menciptakan kegunaan, apakah kegunaan tempat, kegunaan pelayanan, kegunaan waktu, kegunaan bentuk, atau kegunaan milik. Jika jas hujan dipakai saat hujan, berarti waktu. Yang keempat, kebutuhan akan laptop, buku paket, tas sekolah, seragam sekolah untuk anak sekolah adalah termasuk kebutuhan yang pertama A. sekunder, B. tersier, C. tak tentu waktunya, D. primer, E. rohani. Laptop, buku paket, tas sekolah, seragam sekolah untuk anak sekolahan. Itu termasuk kebutuhan apa buat dia? 5. Di bawah ini yang termasuk barang komplementer adalah, ingat barang komplementer adalah barang yang saling melengkapi. Jika barang tersebut saling melengkapi, maka dia baru bermanfaat. Seperti di bawah ini. A. cabai dengan saus. B. minyak goreng dengan mentega. C. teh manis dengan kopi. D. beras dengan jagung. E. tali sepatu, kaos kaki, dan sepatu. Manalah yang merupakan barang yang saling melengkapi. 6. Barang-barang yang pemakaiannya dikurangi jika pendapatannya bertambah. Jika uangnya semakin banyak, pemakaiannya dikurangi. Dan pemakaiannya ditambah jika pendapatannya berkurang. Kalau pendapatannya semakin berkurang, maka pemakaian barang tersebut ditambah. Berarti nggak ada duitnya, berarti dibelilah barangnya itu. Seperti sandal jepit, barang bekas, dan sebagainya adalah termasuk barang A. inferior, C. esensial, B. esensial, C. normal, D. biasa, E. publik. Kalau banyak duitnya, dikurangi memakai sandal jepit. Kalau kurang pendapatannya, banyaklah dipakai atau bahkan barang bekas dipakai. Apalah itu. 7. Sinar matahari, udara bebas, air di sungai adalah termasuk barang A. ekonomis, B. bebas, C. substitusi, D. komplementer, E. normal. Sinar matahari, udara bebas, air di sungai itu semua tanpa pengorbanan, kita peroleh gratis dari Yang Maha Kuasa. Jadi barang apakah itu namanya? 8. Motif ekonomi adalah A. dorongan yang dipaksakan, B. dorongan seseorang yang berasal dari luar kemampuannya, C. dorongan seseorang yang berasal dari dalam diri untuk melakukan kegiatan ekonomi, D. dorongan karena keterpaksaan orang tua, E. dorongan yang muncul tiba-tiba. Apakah itu motif ekonomi itu? Yang pasti motif ekonomi adalah dorongan. Manalah jawaban yang paling benar. 9. Ilmu ekonomi yang menggambarkan informasi faktual mengenai masalah ekonomi disebut ekonomi yang menggambarkan.
Kata menggambarkan itu ekonomi apa? Apakah ekonomi teori, apakah makroekonomi, apakah mikroekonomi, apakah ekonomi deskriptif, ataukah ekonomi terapan? Menggambarkan berarti membuat dalam bentuk gambar. Gambarnya boleh grafik, boleh diagram batang, dan sebagainya. Nomor 10, Tuan Bucin menghitung jumlah pendapatan Indonesia yang berasal dari pajak. Hal ini berarti termasuk ekonomi A, mikroekonomi, B, terapan, C, teori, D, pembangunan, E, makroekonomi. Tuan Bucin menghitung jumlah pendapatan nasional Indonesia. Berarti jumlah pendapatan orang-orang Indonesia dihitungnya. Itu termasuk apa? Kalau pendapatan nasional Indonesia berarti sudah global, banyak. Itu termasuk ekonomi apa? Kamu pilihlah dari antara yang ini. Oke, anakku, kita masuk pada essay test. Jawablah dengan benar dan jelas dan benar sesuai yang diminta. 1. Jelaskan perbedaan barang komplementer dengan barang substitusi lengkap dengan contoh. Tadi di soal PG sudah ada pertanyaan barang komplementer, tinggal menjelaskan dan membuat contohnya masing-masing. Lengkap dengan contoh, berarti buat contoh barang komplementer dan buat contoh barang substitusi setelah kau jelaskan artinya masing-masing. Nomor 2, tuliskan 7 faktor yang menyebabkan kebutuhan manusia tidak terbatas. Kebutuhan manusia tidak terbatas, ada 7, sebutkan itu. Tuliskanlah. 3, tuliskan 4 faktor yang menyebabkan kelangkaan atau alat pemenuh kebutuhan yang sangat terbatas. Jadi jangan terbalik jawaban nomor 2 dengan nomor 3 ya. Ini kebutuhan tidak terbatas, ini kelangkaan atau alat pemenuh kebutuhan yang sangat terbatas. Hati-hati jangan terbalik. Yang keempat, tuliskan 2 inti masalah ekonomi. Inti masalah ekonomi itu ada 2. 1, 2. Nomor 5, jelaskan apa yang dimaksud dengan biaya peluang. Setelah kau jelaskan, baru ini ada pertanyaannya. Jika si Sule menjadi artis bergaji 50 juta. Jika menjadi pengusaha bergaji 90 juta ya, bukan 90.000. Dan jika menjadi wartawan bergaji 75 juta. Kurang nolnya 3. Jika dia memilih menjadi kontraktor dengan gaji 125 juta, maka hitunglah biaya peluangnya. Ingat ini ya, tambahkan nolnya 3, ini juga tambahkan nolnya 3. Oke nakku, selamat bekerja dengan semangat dan tetap stay at home. Jangan lupa tulis semua option PG-nya, kemudian baru kau tanda silang. Esainya, kalau dikatakan tuliskan, silakan tuliskan. Tapi kalau suruh jelaskan, silakan jelaskan. Tulis nomornya nomor 1, soalnya nomor 1, jawab. Tulis soal nomor 2, jawab. Begitu cara menjawabnya supaya lebih gampang nanti memeriksanya. Ingat, kirim ke CR dalam bentuk PDF. Dalam bentuk PDF. Yang tidak bentuk PDF, jangan sakit hati kalau mami kembalikan. Cara mengubah ke PDF sudah berulang kali diajarkan. Bahkan tutorialnya juga sudah dikirim. Jadi nggak susah. Atau kembali tanya teman-temanmu yang sudah PDF, itu sudah rata-rata semuanya. Masih ada hanya kira-kira 3-4 orang lagi. Oke, selamat bekerja dan tetap sehat.